Asli gregetan co, nih pasangan udah saling melengkapi, namun terhalang oleh ketakutan. Ketakutan akan sulit melupakan dan ketakutan sang kekasih menderita karenanya. Baik Xiao ataupun Yunsi mereka sudah berkorban untuk sang pujaan hati, melindungi kekasihnya dengan cara mereka sendiri. 原来一切都不过是我的痴心妄想。 Episode yang nyesek, apakah terlalu sulit bagi mereka bahagia? Okelah, kita lanjut aja guys ke episode selanjutnya, episode 136. Xiao ingin segera meninggalkan wilayah dataran langit setelah mengantarkan Yunsi kembali ke klan Celestial. Namun langkah Xiao dihentikan oleh rantai Dewa Surgawi. Hal ini dilakukan oleh Dewa Surgawi dari klan Celestial. Dewa klan Celestial dapat menemukan Xiao karena ada jejak dari pil surgawi. Dewa Surgawi tidak berniat menyerang, ia hanya ingin menghentikan Xiao dan mengundang Xiao ke klannya. Ini nampak seperti pemaksaan, tapi Xiao tidak dapat melawan dan setuju ke klan Celestial. Hal ini mungkin dikarenakan Yunsi menceritakan tentang Xiao yang melindunginya, jadi klan Celestial ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Xiao pergi ke provinsi surga dan sampai di kota. Yunsi ada di kota ini dan segera menghampiri Xiao dengan memanggil nama Moshi. Sebuah pegunungan yang luas menjadi tempat utama klan Celestial, adapun Xiao ia ditempatkan di sebuah kediaman di dekat danau. Yunsi tidak bisa menemani Xiao di sini karena ia ada urusan, jadi orang yang bertanggung jawab mengurus Xiao adalah seorang wanita tua bernama Xixia. Xixia menemani Xiao makan dan membicarakan kehebatan Xiao. Mengalahkan Raja Perang saat berada di ranah ahli tertinggi itu berarti potensi Xiao jauh di atas rata-rata. Sambil terus memuji Xiao, Xixia menyarankan Xiao mencari seorang teman dao. Xiao disuruh mencari istri dan Xixia menyarankan wanita-wanita klannya. Dengan karakter Xiao ia cengengesan dan menanyakan lebih jauh tentang teman daonya. Apalagi ada dua wanita di samping Xixia. Dua wanita ini hanyalah pelayan, tapi niat Xiao yang ingin mengambil dua wanita sebagai istrinya cepat menyebar. Xiao memang sengaja membuat dirinya seperti bajingan, sehingga ia ditendang keluar dari klan Celestial. Xiao tahu jika ia terus berada di sini, cepat atau lambat identitasnya akan diketahui. Xiao terus membuat masalah dengan membuat rumor jelek tentang dirinya. Xiao juga mencari tahu tempat-tempat klan Celestial. Xiao lalu ditunjukkan oleh dua orang pelayan ke sebuah arena bela diri. Di arena bela diri ada sebuah batu monumen. Monumen ini disebut sebagai batu keabadian. Dengan berdiri di depan batu keabadian ini, seseorang akan mampu memahami dirinya sendiri dan jalan daunnya. Xiao mencoba berdiri di depan monumen ini, tapi Xiao menekan dirinya agar batu monumen ini memancarkan cahaya yang redup. Cahaya redup berarti bakat Xiao rendah. Xiao ingin menggunakan ini agar tidak terlalu diperhatikan. Xiao kembali ke kediamannya dan setelah 2 hari Xiao berkata akan keluar dari klan Celestial. Meskipun Xiao sudah menunjukkan keburukannya, Xixia tetap ingin Xiao berada di klan Celestial. Xixia berkata kalau klannya ingin memberikan Xiao hadiah berupa pil api surgawi. Pil api surgawi adalah pil yang penting jika seseorang ingin naik ke ranah Divine Flame dan Xiao lumayan tertarik dengan hadiah ini. Xiao memutuskan untuk tinggal lebih lama dan Xixia kembali mengungkit tentang mencari istri bagi Xiao. Xiao langsung ke poin utamanya dan membicarakan Yunsi sebagai teman daonya. Di klan Celestial, Yunsi terkenal karena ia adalah salah satu dari 3 mutiara ras Celestial. Apalagi sekarang ia bergabung dengan batu mandat surga, menjadikan status Yunsi benar-benar tinggi. Xixia lanjut menjelaskan 3 mutiara klannya. Xiao makin tidak tahu malu dan malah menganggap Xixia berencana menjodohkan ketiganya dengan Xiao sekaligus. Kepala Xixia hampir pecah saat mendengar perkataan Xiao ingin mengambil 3 sekaligus. Xiao benar-benar gila. Dengan semua omong kosong Xiao, 2 mutiara lainnya segera datang menghampiri Xiao. Mereka kesal dan marah tapi masih menjaga sikap. Red Spider Lily dan Fuku itulah nama kedua wanita ini. Saat mereka mendengar sendiri kalau Xiao ingin menikahi mereka berdua, mereka mulai berdebat dengan Xiao. Lalu muncullah sebuah taruhan. Xiao bertaruh untuk mengangkat batu monumen keabadian. Jika Xiao bisa mengangkatnya, maka Xiao berhak menikahi 3 mutiara klan Celestial. Jika Xiao gagal, Xiao akan keluar dari wilayah klan Celestial ini. Inilah tujuan sebenarnya Xiao, ia ingin mengalah dan keluar dari klan Celestial. Kemudian diadakanlah taruhan itu. Semua orang pergi ke arena bela diri untuk menyaksikan. Xiao berjalan dengan santai menuju arena bela diri sambil menyombongkan dirinya. Sampai di arena bela diri, Xiao mendapat ejekan banyak orang. Mereka yakin kalau Xiao akan gagal di taruhan ini karena batu monumen keabadian bukanlah batu biasa.
Belum pernah ada orang yang bisa mengangkat batu ini. Pernah ada jenius yang mencoba, tapi ia hanya biasa menggerakkan sedikit dan terkena serangan balasan. Di hadapan ejekan semua orang, Si Hao balik menantang. Si Hao membuat kompetisi mengangkat batu monumen keabadian. Beberapa jenius mencobanya, namun semuanya tidak berdaya. Sampailah pada giliran Si Hao. Si Hao berhati-hati agar tidak terlalu banyak menggunakan kekuatan. Tapi, begitu menyentuh batu monumen keabadian, Si Hao merasakan kekuatan dalam dirinya bangkit. Teknik tulang tertinggi yang sudah lama hilang seperti muncul kembali. Ini adalah teknik tulang tertinggi yang pernah direbut oleh Si Yi. Kali ini muncul kembali di tubuh Si Hao. Si Hao tenggelam dalam pemahaman daunnya dan tanpa sadar mengangkat batu monumen keabadian. Si Hao fokus mempelajari simbol-simbol. Teknik tangan surga inilah teknik tulang tertinggi yang sebenarnya. Setelah memahami teknik tangan surga, Si Hao mulai berpikir kenapa batu monumen keabadian bisa memunculkan kembali teknik tulang tertingginya. Menggunakan pupil ganda, Si Hao menerawang lebih jauh. Si Hao hanya melihat sebuah buku kuno, tidak dapat menyelidiki lebih dalam lagi. Di arena bela diri, semua orang tertegun melihat Si Hao. Si Hao tanpa sadar sudah mengangkat tinggi batu monumen keabadian, memenangkan taruhan. Dua mutiara klan tidak mempercayai ini, tapi buktinya ada di depan mereka. Sisia kemudian angkat bicara dan membubarkan kerumunan orang yang menonton. Sisia mengatakan kalau saat ini Si Hao sedang dalam pemahaman Dao dan tidak boleh diganggu. Setelah beberapa jam, Si Hao membuka matanya dan baru menyadari kalau ia sudah mengangkat batu monumen keabadian. Si Hao tertekan, ia takut akan disuruh menikah dan tinggal di klan Celestial. Dua mutiara klan masih tidak menerima kenyataan, mereka memikirkan sebuah cara untuk menggagalkan janji pernikahan mereka. Ada sebuah cara yang didapat, dua mutiara klan membawa Si Hao ke tempat obat-obatan. Di sana ada retakan ruang, mereka menyebutkan kalau batu monumen keabadian didapat dari sana. Si Hao juga mengkonfirmasi kalau ada sesuatu yang aneh di retakan tersebut dan ingin memasukinya. Begitu Si Hao ingin masuk, rantai surgawi muncul menghalangi Si Hao. Dewa surgawi Qitou, pemimpin klan Celestial ini muncul dan menyatakan akan menepati taruhan menikahkan dua mutiara klan dengan Si Hao. Selain itu, Si Hao juga diberikan pangkat sebagai pelindung generasi muda klan Celestial. Pemimpin klan benar-benar memberi Si Hao terlalu banyak, ini menimbulkan pertanyaan dari beberapa dewa sejati. Dewa surgawi Qitou lalu menjelaskan kalau keberadaan Si Hao sangat penting. Batu monumen keabadian memiliki melodi abadi buku surgawi tertinggi yang dapat mengukir kitab suci Dao besar. Intinya jika Si Hao memahami teknik tangan surga, maka teknik itu juga akan tercatat di batu monumen keabadian dan klan Celestial akan mempelajari teknik itu. Keuntungan seperti ini tidak mungkin dilepaskan oleh mereka. Mereka akan memanfaatkan Si Hao sebisa mungkin. Nah, di sini dulu guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.